Oke, sebetulnya children grooming ini ada sendiri adalah di mana satu posisi atau situasi di mana anak-anak tuh di-push untuk di-explore. Jadi kebanyakan memang kasus-kasus ya kalau selain children grooming kan banyak ya. Yeah. Ada psikopat, ada predator, itu semua pasti kita akan flashback, kita tarik lagi permasalahan pasti di anak-anak. Pasti di masa kecilnya. Kalau Cek tes ombak. tes Cek drive lah ya. ombak. Saya nggak tahu ini Test istilah-istilah apa ini. drive. Mulai saya udah blaster saya udah saya naikin nih. What's up guys? Welcome back to POV Podcast on V barengan Goto Gisnaga. Maria Andromeda. Kali ini kita ngebahas tentang kuis matematika ya. Apa tuh? 1 tambah 1 berapa? 11. 6 kali 6 berapa? 37. Nah, benar sekali. Iya kan? Gubernur Jawa Barat siapa? Ridwan Kamil. Benar sekali. Iya Itu kan? dia. Kuis hari ini memang tentang matematika, tentang gitu. ini doang sih ya. Pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum aja. Oh, Tapi lagi enggak itu aja. Ini kita akan bahas tentang sedikit lebih serius. Apa yang serius dulu ya, serius. Serius. Terkait dengan isu-isu kemarin yang sempat ramai di media sosial, benar nggak sih? Oke, yang berhubungan sama tebak-tebakan angka itu. Benar sekali. Oh. Siapa dia namanya? Yang mana dulu nih? Oh, kalau yang Aureli. Yes. Ya, Oke, Aureli kan kemarin kan rame banget ya. Ternyata Benar. dia ngeluarin memoir judulnya Broken Strings yang dimana gue baca cuman under 3 hours. Serius nih? Iya, Segitu menariknya ya? Segitu menariknya dan menyedihkannya. Jadi Sedih ya? tiap kali gua baca, Nah. gua harus ada break kayak 15 menit buat ngecek Instagram dia untuk memastikan kalau ternyata dia udah happy sekarang. Right. Dia Dan udah move on lah Dia ya udah di stage move itu on, ya. udah Iya. konten dengan hidupnya sekarang, udah Bener. happy. Dan ternyata di balik itu semua Iya. ada pengalaman yang sepahit itu. Menyenangkan. Iya. Dan Itulah ternyata itu. dia korban child grooming. Child grooming. Iya. Nah, untuk ahlinya atau mungkin bagi ini ya, para POVers ya Cikite. POVers. Gak ada diskusi tuh. Pengen tahu apa sih sebenarnya arti child grooming, benar nggak? Bener, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya mungkin di sekitar kita tuh terjadi child grooming. Benar. Kalau Karena kita bahasa Inggris, child look anak. anak Grooming tuh kayak dipoles gitu Dipoles kan. gitu. Jadi pemolesan anak. benar. Jadi anak itu dipoles ya. Iya, Iya. tapi biar lebih pasti gitu Pasti, ya pasti. definisinya. Benar. Kita udah kedatangan bintang tamu Kak Listia Pranata. Wih. Hai Kak. Welcome to POV. welcome. Gimana nih Mbak Listia nih? Kalau boleh kasih tahu mungkin backgroundnya apa sih? Iya. Kalau kena kebahasan tentang child grooming. Oke, perkenalkan ya, nama saya itu Listia. Oke. Saya itu sekarang lagi bekerja sebagai kepala sekolah di Nexus The Institute. Oh, Oh, ini yang di gitu. sini, Wah. yang di sini. Nexus di Institute. Itu betul. adalah institut untuk Jadi di Chip mana komputer? kita bukan. Bukan. ada soal Nexus. Bukan ya. Bukan, itu jadi ya. itu pendidikan untuk neninya. Kayak gitu. Oh, Kan jadi- kebanyakan kalau sekolah itu kan biasanya untuk anak-anak ya. Nah, tapi kalau misalkan Nexus The Institute ini sendiri adalah di mana kita adalah pembelajaran untuk tenaga neni. Neni. Kayak gitu. Untuk childcare-nya. Childcare-nya. Karena Nexus tadi. Betul. Gue mungkin bisa bilang Nexus singkatan dari next level of sus. Oh gitu. boleh juga tuh ya. Boleh. Next level bener-bener. or sus. Bener, Berarti next bahasa kita level. tentang suster Suster, ya. ya. Iya. Tapi Oke. kan sekarang lagi rame child grooming ya, Kak Listia ya. Sebenarnya child grooming itu Artinya kan, apa sih? Artinya apa kalau kita kan nggak tahu ya. Iya. Oke, sebetulnya children grooming ini ada sendiri adalah di mana satu posisi atau situasi di mana anak-anak tuh di-push untuk di-explore. Kan kalau kita bicara tentang grooming itu kan kita groomingnya kayak misalkan personal grooming, bagaimana mempercantik diri. Iya. Ya, kalau children itu kan tentang anak-anak. Iya. Nah, tapi kalau children grooming itu suatu hal yang negatif. Kayak gitu di mana bukan lagi anak-anak itu memang diposisikan untuk cantik supaya kita bisa pergi bareng, enak Oke. dilihat bukan, tapi lebih kayak di-push untuk anak-anak ini di-explore lagi. Oh, berarti Nah, konteksnya itu child kata-kata grooming itu exploration, negatif ya? yes, exploration, di mana anak-anak ini di-push yang mereka nggak tahu seperti apa, di mana Oke. mereka masih butuh tempat nyaman, mereka masih butuh tempat untuk untuk melindungin. Ya. Nah, dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan anak-anak ini disalahgunakan, kayak gitu. Jadi grooming ini dipercantik, dikasih tempat, kamu dibuat nyaman, dibuat kayak addicted gitu lah ya, dibuat Ya. kayak kamu tergantung, nggak bisa kemana-mana, akhirnya kamu di-sell. Berarti Kayak gitu. biasanya kebanyakan kayak gini pelakunya adalah orang tuanya. Belum tentu orang tuanya.
Bisa jadi orang-orang yang terdekat dia. Kadang kita nggak bisa ngomong ini, kita ngomong sekarang banyak ya broken home ya, Iya. orang tuanya berpisah. Iya. Kan kadang dia nggak punya figur yang dia bisa percaya juga kan. Nah dia punya tuh ada satu sosok yang memang udah punya pikiran negatif. Jadi istilahnya kan kalau kita flashback bareng, Trauma ya? balik ya trauma betul. Kayak gini pelaku itu dulunya pernah jadi korban. Jadi terulang lah. Terulang. Di cycle ya. Jadi korban yang nggak pernah distimulasi, yang nggak pernah diperbaiki, akhirnya dia tumbuh tetap dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya dia jadi pelaku. Istilahnya dia punya trauma, dia akhirnya aku Ngelakuin juga itu orang juga. lain juga harus punya merasakan seperti apa yang aku rasakan. Aduh, Gitu. jahat Jadi pelaku. ya. Jadi kebanyakan memang kasus-kasus ya kalau selain children grooming kan banyak ya. Iya. Ada psikopat, ada Iya. predator. Itu semua pasti kita akan flashback, kita tarik lagi permasalahan pasti di anak-anak. Pasti di masa kecilnya. Inner child-nya gimana kayak gitu. Bukan inner Nah, beauty bermasalah bukan. Kalau Bukan. inner beauty memang bagus, Bagus. cantik Oh, gitu iya. kan. Manis dari Iya. dalam dan Iya. luar gitu ya. Kalau ini beda. Jadi kalau misalnya permasalahannya memang di anak-anak, terjadinya di masa dia masih berkembang. Kayak memang tumbuh kembang itu kan ada ya sesuai dengan tahap-tahapan kayak Iya. sesuai dengan Erikson bukan HP ya, tapi Bukan. Erikson ini adalah Dikoreksi bapak sendiri. bapak Iya. karena takutnya nanti kesalahkan. Iya, iya. Bapak tumbuh kembang anak. Di mana dia ada tahap-tahapnya 0 sampai 2 itu tahapan apa? Yang di coping itu adalah trust sama versus mistrust. Jadi itu Oke. semuanya akan menjawab semua permasalahan yang akan kita bahas. Kayak gitu. Tapi setuju sama Kalistia kalau bilang semua pelaku kejahatan itu kalau kita tarik ke belakang pasti tumbuh kembangnya itu pas masih kecil. Karena beberapa psikopat dan serial killer tuh juga gitu ya. Ternyata pas kecil pernah di-abuse sama orang Betul. tuanya atau bahkan dari dulu udah ada tindakan dia nge-abuse hewan-hewan di sekitarnya. Udah kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin child grooming itu sendiri, ada nggak sih tanda-tanda yang perlu diwaspadai dari awal Kalistia? Ada. Jadi anak-anak itu biasanya kan terjadi kalau orang sendiri kan bukan anak-anak ya munculnya ya. Kan usianya udah teenager kan sekitar 15-an ya. Oke. Ya kan. Nah, dari itu kita kelihatan ya anaknya biasanya menarik diri. Menarik diri, dia kayak nggak istilahnya nggak nyaman. Jadi dia nggak gampang untuk floor sama orang. Introvert. Terus ada tiba-tiba kayak dia anak-anak tapi dia punya barang-barang yang mewah. Misalkan ada yang nggak dikasih orang tua tapi misalkan dia punya barang-barang yang selalu dikasih baru. Terus tapi dia nggak gampang cerita sama orang. Tapi karena kebiasaannya adalah children grooming ini ada satu orang dia itu kayak punya ancaman ke dia sendiri kayak gitu. Pelakunya ngancam sama korbannya, dia bilang kamu boleh cerita cuma sama aku, nggak boleh ke orang lain, rahasianya cuma antara kamu sama aku. Nah di situ nanti kalau misalnya aku melakukan apapun ke kamu juga nggak boleh ngomong ke orang, terus diancam. Jadi gitu loh, berlanjut. Bisa dibilang didoktrin. Betul. God. Jadi itu terjadi bukan hanya karena dari orang tua aja, tapi biasanya orang yang terdekat yang paling merema. Makanya kalau misalkan ada permasalahan, itu pasti pelakunya adalah orang terdekat. Entah itu mau dari keluarga, mungkin bisa ayah, mungkin ayah, bahkan sekarang ngerinya ayah kandung pun juga ada melakukan Iya. kan. Iya, benar Nah, banget. terus ayah tiri ini udah paling banyak ayah tiri. Biasanya ibunya nikah lagi, kayaknya udah manis-manis, ternyata punya anak Karena nggak ada yang hubungan itu darah. betul. Terus namanya kita bukan menyudutkan laki-laki ya, Kak ya, sorry Iya. ya. Jadi kalau misalkan laki-laki ini kan kebutuhannya memang kalau kita tarik makan, minum, salah satunya adalah seks. Benar. Betul kan? Oh, bener iya, banget langsung. bener. Kenceng banget benernya Ya, bener Togi. dong. Tadi Masa diem laki-laki aja. kebutuhannya Jadi lah, ada jadi kayak pikirannya gitu. itu memang kita nggak bisa nutup mata. Laki-laki itu mempunyai pikiran berbeda sama perempuan kayak Oh, gitu. gitu. Kadang lihat ini bisa fantasinya liarnya kemana-mana itu bisa aja dengan hitungan ser tiba-tiba muncul. Bisa lihat gitu. nih, kayak lagi Nggak, lihatnya aku gimana? nggak mau ngeliat. Oh enggak ya. Di sini nggak ada apa namanya? Kirain ini juga bisa ngeramal juga Oh, pikiran enggak, saya enggak. nih. Nggak Itu ngeri-ngeri nanti juga aja nih. kalau misalkan Baru dibaca menyadari tarot nih. gitu ya beda ya. Iya. Nah kalau saya bukan kayak gitu. Jadi istilahnya saya mempelajari di mana memang seorang pria itu memang mempunyai kebutuhan di situ. Iya. Jadi kita juga nggak bisa menutup mata bagaimana istilahnya gimana ya caranya untuk supaya nggak bisa. Jadi istilahnya kita yang bisa kita kasih tahu adalah orang-orang kita mempersiapkan anak-anak ini. Oke. Pengenalan edukasi sejak dini tentang seks. Ya, agree. Dari umur berapa ayo coba? Kalau aku sih dulu belajarnya tuh mungkin di luar negeri ya, kelas 6 SD. NMSD. Kalau kamarnya guru SD juga. SD. Kalau sebetulnya secara ini mulai sejak lahir.
Oh, Oh diomongin aja dikasih tahu gitu walaupun kan dia masih juga belum nggak ngerespon. ngerti, nggak Nggak mudeng. ngerti kan caranya adalah seperti ini. Makanya itu pelajaran ada di Neni, ada di Nexus Nexus Institute, Institute, di mana gitu. kalau pada saat bayi lahir Ya. kan mereka nggak bisa ganti pampers sendiri ya. Iya. Ya. Nah, Neni kita diajarin, permisi ya Dek, sekarang kita mau mandi. Sus bantu buka ya pampersnya, sus bantuin bersihin ya. Jadi dua sebenarnya alat kelamin tuh hanya untuk ada ini nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa kalau penis bahasa biologisnya. dan vagina. Heeh. Jadi kita nggak boleh ada kata-kata burung, terus ada kata-kata Nggak boleh Oh. diselepetin nggak, tuh ya ya. betul, nggak boleh ada nama titik dalam tanda titik. Nggak boleh Jadi PP gitu itu, ya. itu harus dari kecil, dari mulai bayi, dari mulai newborn dikasih tahu ini vaginanya sus bersihin ya, karena adek kan belum besar. Nanti kalau pada saat udah umurnya cukup untuk mandiin, silakan dibersihkan sendiri, gitu. Nah sekarang sus bantu ya, jadi izin. Susah juga ya dapet neni kayak gitu ya. Nah, itu makanya tugas saya adalah mendidik para neni untuk siap bekerja di tempat majikan, gitu. Oh, I didn't know deh, nggak tahu sebegitu pengaruhnya terhadap psikis anak ketika neni ini sangat. memang berkomunikasi langsung dengan bayinya dan itu akan langsung ya secara langsung ya apa yang dia dengar sama bayi itu akan menyerap ke dia ya. Oh. Absolutely. Kan dari kecil ya, dari Ya, bayi. karena ya. memang sebenarnya newborn itu pada saat, makanya kenapa newborn itu kan sering tidur ya. Pada saat mereka tidur itu mereka belajar. Oh, bukan mereka tidur beneran lemes kayak gitu nggak Bukan berdaya? tidur, kalau kita kan tidur capek, rest Iya, ya, nggak berdaya, recharge gitu, ya, lemes recharge gitu ya. baterai ya. Iya. Kalau anak-anak newborn makanya kenapa bentar-bentar tidur, habis minum susu tidur lagi. Terus nah, pada saat mereka tidur mereka belajar. Pada saat kita berkomunikasi, mereka mendengar, mereka menyerap semua memori masuk. Jadi kenapa kalau anak-anak Stres usia juga dong jadi bayi. Tidur aja dia belajar. enggak juga, tapi Enggak ya? memang udah punya tahapannya masing-masing Oh, ada kan, ya? kayak gitu. Kita pun juga sekolah kan kadang ada stresnya, tapi kan itu suatu hal yang untuk kita mempersiapkan di masa depan gitu Iya. kan. Salah satunya ada effort kan, kayak Iya. gitu. Jadi memang newborn ini pada saat mereka prosesnya untuk berkembang, mereka itu belajar gitu. Makanya kan ada kadang belajar sambil bermain. Oke. Nah, itu cara salah satunya kita juga mempersiapkan mereka dengan itu. Nah, terus aku juga mau nanya. Apa Tadi nih? kan Kalistia bilang kalau child grooming itu belum tentu dilakukan sama orang tuanya sendiri, bisa juga dari luar. Nah, gimana caranya kita bisa mendeteksi ciri-ciri child grooming ini selain tadi yang kakak bilang kalau dibeliin barang mahal, terus dia menutup diri. Terus apakah kita bisa tuh menarik kembali anak yang udah kena child grooming supaya lepas dari child groomernya? Oh, oke. Itu good question ya. Makasih. Kalau misalkan gini, jadi sebetulnya adalah pada saat kita mendeteksi anak itu sebetulnya kalau secara orang awam itu nggak tahu. Tapi kalau misalkan orang yang sudah belajar, kayak misalkan profesional, biasanya kita tahu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk orang awam adalah seperti ini, anak ini takut. Takut dalam Takut. hal. Jadi kayak Takut. misalkan ketemu orang takut. Oke. Nggak merasa nyaman. Nggak pede. Betul, nggak menarik diri. Kalau Galau nggak pede banget itu ya. kan kadang Galau kalau misalkan kalau misalkan kita deketin itu kan bisa bukan nggak pede, tapi takut. Jadi kayak misalkan kayak punya ketakutan yang over gitu. Oke. Melihat orang tuh kayak hantu gitu. Jadi istilahnya kayak kalau nggak dia kenal, Overthinking. betul, Wah, overthinking. lagi gue. Lagi Ya. tuh. Iya. Overthinking Bener-bener lebih kayak misalnya lebih kayak negative thinkingnya lebih gede banget kayak gitu. Tapi Oke. itu kan kalau bisa kita lihat setelah kalau dia menginjak teenager ya. Nah, kalau misalkan anak-anak ini kan kadang menarik diri ini bisa mungkin dalam tumbuh kembangnya memang dia ada trust issue juga bisa kayak Oh, gitu. belum tentu kena Belum child tentu grooming. child grooming, betul. Oke. Nah, nanti efeknya akan keluar pada saat dia bergantian usia dari anak-anak ke teenager nih. Baru tuh Biasanya di situ. mulai kelihatan. Oke. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan kita fast growing ya. Jadi Iya, cepet intinya banget tumbuhnya ya. tuh cepet Benar. banget. Bahkan kalau dulu kita masih belajar ini Ibu Budi, sekarang udah tenses, udah yang belajarin bahasa Inggris ya kan, udah kayak gitu. Nah, kita juga ngelihat anak itu akan perubahannya tiba-tiba berubah. Nah, tapi Jadi- tapi untuk mengenal kelasnya tadi kan sempat di orang di luarnya ya, yang suka ngasih gift ya, tadi bilang kayak gitu. Tapi kalau memang orang itu memang gifter kayak gimana tuh? Kan dia suka ngasih gift. Apakah itu dia termasuk child grooming? Betul sekali. Jadi kayak gini, kalau misalkan pada kita ngasih gift itu kan otomatis kan kita tulus atau enggak. Nah, yang paling bahaya adalah pada saat memberi ini adalah Ada pamrihnya. ada pikirannya nih, dan itu yang nggak bisa kita lihat. Karena itu bukan suatu penyakit yang kita lihat kayak misalkan kusta akan kelihatan ya udah kita jauh-jauh ya. Tapi kalau itu kan dari sini. Nah, dari sini ini makanya kenapa kita sebagai orang tua harus tahu benar gimana cara memprotek anak.
Kalau misalkan orang tuanya memang sibuk, mau nggak mau memang dia harus hire satu orang, entah itu mungkin kakeknya, nenek, harus Untuk ada yang menjaga mengawas. banget ya. Betul. Karena sekarang anak-anak harus ada pengawasan secara 24 jam. Tapi itu bener banget sih, karena kan sekarang tadi yang Kak Lisha juga bilang semua serba cepet ya kan. Betul. Kalau dulu kan kita informasi terbatas ya. Iya. Kalau sekarang mereka udah bisa akses Ngeri, informasi betul. apapun itu, makanya bener tadi harus ada yang ngawas dan jangan lupa hire di the Nexus the Institute kan. Amin. Gila, ini Betul, jago betul, banget betul, sih ya. betul. Iya. Tapi kalau kasusnya kayak juga selain Aureli, ada juga Manohara juga kan. Mereka baru intinya baru expose lah. Susah nggak sih untuk ceritain itu? Karena kan harus butuh proses untuk healing Ada juga. traumanya. Iya, traumanya bagaimana. Sampai mereka di titik bahwa mereka yang oke, ini harus Gue ceritain. gue ceritain nih ke publik atau nggak gue ceritain ke orang. Itu mereka harus ngatin fase apa atau enggak sampai titik mana mereka yang oke, gue harus cerita nih. Nah, kalau misalkan itu kan proses ya. Kebanyakan orang-orang itu adalah tanpa sengaja. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita lihat itu adalah salah satu kunci untuk bisa sembuh dari children grooming ini adalah sendiri bagaimana effort diri kita sendiri menerima dulu acceptance kondisinya seperti ini. Tapi bukan hanya sekedar accept menerima, ya udahlah, enggak gitu. Menerima tapi kita juga memaafkan diri kita sendiri dan kita berusaha untuk keluar. Salah satunya adalah membuat jurnal. Atau ke psikolog. Psikolog boleh, tapi kan ada beberapa orang yang nggak cocok-cocokan kan psikolog. Psikolog sih. sekarang, misalkan sekarang dokter 1, dokter 2 aja bisa Beda. different ini Iya, kan, iya. vonisnya apa kan Iya. beda. Tapi pada saat kalau kita berusaha sendiri dan untuk kita sendiri dan oleh kita sendiri dan untuk kita sendiri itu kan sebetulnya jurnal. Berarti harus dari kita sendiri Iya, lah itu ya. betul. Pada saat kita sendiri, aku kok ada sesuatu yang aneh ya, ini nggak benar nih. Kalau misalkan dia sadar dirinya ada sesuatu yang salah, dia pasti akan membuat suatu hal yang harus sehat kan gitu kan. Kalau kita sakit kan gimana caranya untuk pusing minum obat gitu kan. Iya. Dengan salah satunya adalah cerita. Nah cerita ini kan children grooming nggak berani nih cerita ke semua orang. Itu kan salah satu simptomnya. Salah satunya adalah buat jurnal. Nulis. Di itulah awal mungkin dari ya. mungkin gambar-gambar dulu. Dari nulis. Nah setelah nulis mungkin ada orang yang yang Notice. aware gitu. Iya. Misalnya, wih ini bagus banget ya ceritanya. Ini bisa lo bantu orang di luar sana sebetulnya ya. Kalau boleh aku kasih info, mungkin nggak nyebutin nama ya. Tapi yang terkoak aja cuma 2. Yang apa, sorry? Yang terkoak tadi kan kayak Oke. yang di Florin kan Iya. tadi si Oro sama Manohara kan. Iya. Sebetulnya banyak tahu. Banyak banget yang Banyak mengalami banget, ya. banyak banget. Kan saya selain untuk kepala sekolah saya juga terapis kan, untuk terapis dengan terapi bermain. Beda, bukan ya, bukan. bukan yang pijet bukan gini, situ, oke. tapi lebih kayak membantu para anak-anak ini yang bermasalah dengan behaviornya, dengan traumanya itu healing from inside. Oke. Namanya ternyata terapi banyak. bermain. Jadi banyak banget dari yang datang itu biasanya dari Adults anak-anak juga? tuh. Oh, kalau adult memang makin lebih complicated lagi. Kalau anak-anak yang datang kan biasanya usia 6, usia 5, usia 7. Itu kan datang dengan banyak yang misalkan dia istilahnya berani ngomong kalau aku ini LGBT misalkan. Iya. Aku suka penyuka jenis. Iya. Nah, kita cross check ada apa nih. Nah, di terapi bermain tuh bukan kayak terapi biasanya. Jadi terapi bermain lebih kayak kamu bermain aja, bebas. Terserah kamu mau main apa. Di dalam ruangan itu ada banyak tools yang mempunyai fungsi masing-masing. Oke. Jadi bukan yang cuman ada terapi bermain, ada selurutannya ditemenin, enggak gitu. Jadi memang ada tools-tools yang memang harus Tapi ada. emang terapi ya. Betul. Jadi kita as a terapis itu harus trust the process dan Iya. here and now. Jadi kita nggak boleh ngomong tadi jemuran udah, ini nggak boleh. Jadi benar-benar kita ada di situ hanya untuk klien itu. Nah Oke. itu loh, jadi tempat aman. Sebetulnya semua permasalahan termasuk salah satunya children grooming adalah mereka nggak punya tempat aman untuk mereka bisa menghandle wadah istilahnya. Tapi pada saat kita bisa jadi wadah, kayak suaminya orang sekarang kan dia wadah istilahnya. Benar. Itu akan healing, bisa. Bisa sembuh tuh Bisa, ya. bisa. Tapi bisa repeatable nggak sih mereka? Let's say, kan mereka kan korban. One day, Dia ya mungkin jadi pelaku. mereka bisa juga pelakunya Bisa juga. banget. Dikarenakan mungkin belum healing. Belum sembuh tadi Nah itu ya. tadi awalnya harus punya wadah. Oke. Selain dari wadah dia harus punya cari pertolongan. Salah satunya adalah terapi bermain. Dia healing from inside, tidak menutup kemungkinan gini. Oke, sekarang diselesaikan terapi bermain di sini cuman misalkan 12 sesi gitu ya. Nah, berarti kok 12 sesi nanti kalau misalkan dia ketemu masalah lagi dia terulang lagi dong, repeat lagi dong. Enggak. Jadi kalau dengan terapi bermain ini paling enggak kita memberikan dia senjata. Next, kalau kamu punya masalah, Ada tamengnya kamu lah. punya tameng. Kamu bisa survive istilahnya karena dalam kehidupan kan proses berjalan terus nih. Kecuali kalau dia meninggal ya udah nggak ada proses. Ini proses kan tapi kita bagaimana caranya begitu ada masalah kita punya jalan keluar.
Tapi otak kita nggak buntu. terapi untuk bermainnya untuk adults itu kayak bagaimana sih? Nah, terapi adult itu namanya ada therapeutic play skill-nya sendiri. Dia lebih kayak ke art and craft. Jadi gambar, lukis. Terus habis gitu art and craft itu kan banyak fungsinya ya. Walaupun kelihatan cuma tempel, gunting. Tapi dia tuh membuat sesuatu yang baru. Sama sepertinya kalau kita nilai ke psikologisnya lebih kayak the real of me, the new kayak gitu. Jadi istilahnya dia membuat sesuatu. Kayak misalkan contoh simple aja, cuci piring. Itu padahal bukan hanya piring yang bersih, tapi pada saat kita melihat prosesnya kita cuci, kita effort tapi piring itu bersih, clean, itu kayak ada suatu harga yang priceless yang kita rasakan itu kayak mencuci sampah yang ada dalam diri kita. Jadi kayak misalnya OCD sekalipun itu salah satunya juga itu. Makanya mungkin ada orang-orang yang terapinya secara yang bisa dilakukan secara sendiri, ya bersih-bersih rumah. Betul. I see. Jadi kayak misalkan ibu-ibu bersih banget semua, kayak tertata rapi, capek sih, pasti capek. Tapi begitu dia duduk, dia ngamatin, ini bersih ya. Joy ini. gitu ya, happy langsung. Itu kan nggak terbayar ya. Gitu. Sama kalau misalkan saya saat mendidik, sebelum saya dengan Neni kan saya juga dulu backgroundnya adalah guru anak-anak juga. Kalian bilang, lu saya Neni juga? Enggak ya? Guru anak-anak. Pada begitu lihat anak-anak berkembang, saya pernah handle anak yang usia 1,5 tahun sampai melihat dia sekarang 12 tahun, di mana dia bisa survive, bahkan dia bisa juara, yang dulunya dinilai dia nggak ngerti apa-apa, nggak bisa baca, yang mamanya aja udah give up sama dia, bahkan sekolah aja give up, jangan dimasukkan sini karena kamu nggak, anakmu ini pasti nggak keburu. Saya taruh kepercayaan ke dia. Saya kasih wadah ke dia, kamu bisa. Yuk kita bareng-bareng. Tim supportnya harus benar-benar ya positif thinking dulu. Percaya. I trust on you. Gitu. Anak yang tertolak dari pertama gitu tumbuh 12, sekarang juara 2. Jelasnya. Dan dia di sekolahnya jadi OSIS. Gemes. Jadi bagus ya berarti. Jadi cemerlang, emang harus percaya. Betul. Anak-anak itu kan pure ya. Jadi pada saat kita memberikan tuh kepercayaan, ketulusan, walaupun kita cuman batin gitu ya, kamu kok nakal banget, itu bisa kerasa loh anak-anak. Walaupun kita nggak ngomong. Makanya harus hati-hati ya kalau ngomong di dekat anak-anak. Sama anak-anak itu bener-bener istilahnya itu kayak boneka yang cantik tapi sebetulnya dalamnya masih rapuh. Gitu. Wow. Terus kalau misalnya nih Kak, mungkin ada mungkin anak kita udah kena child grooming dari orang pihak eksternal gitu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Nah, kalau misalkan udah terjadi, kan kita nggak bisa yang nangis terus habis itu semua runtuh, nggak. Kita harus cari solusi. Yang pasti adalah kita udah tahu nih siapa pelakunya. Nah, sebisa kita gebukin mungkin aja nggak sih Kak? Ya, kalau gebukin nanti orangnya juga kalau dianya nggak ada, anak kita juga Stres stres karena dia trustnya sudah sama dia dan udah terikat kayak istilahnya addicted kan. Kalau misalnya ini pernah jadi film juga kan, ada yang sampai digebukin tapi dia tetap aja masih mau nikah sama dia. Judulnya apa ya, lupa saya. Jadi yang salah satunya cara adalah tim supportnya. Parent supportnya itu seperti apa? Bener-bener full support sama dia. Pada saat dia terjerembab, dia kayak ada satu masalah, jangan kita marahin dia. Tuh kan kamu nggak dengerin papa, jangan. Oke, sekarang kamu kondisi kayak gini, papa bisa bantu kamu apa? Mama bisa bantu kamu Cari apa? solusi lah. Benar. Jadi intinya kita nggak terlalu banyak kasih nasihatin dia kita cuman ada di situ. Sama kayak terapi bermain, walaupun dia bukan orang tua, tapi terapis bermain itu adalah udah di set kamu here and now hanya untuk dia, dan here and now kamu ya untuk orang dia, untuk klien itu. Jadi dia merasa safe, ada tempat yang nemenin. Nggak perlu, kadang ini terapi bermain tuh nggak perlu dia bermain loh. Ada klien saya dulu datang cuma tidur 45 menit, serius, cuma tidur. Emang ini aja sih, perut ngantuk kayak ini ya. Sekitar berapa kali pertemuan tuh cuman rest aja. Dan ternyata setelah dari ini dia punya rasa capek dalam dirinya yang orang lain nggak tahu. Kita jadi selama 12 sesi itu tidur mulu dia? dia? Dia cuma beberapa sesi aja. Tapi sesi berikutnya dia ada kegiatan yang mungkin aku nggak bisa share karena itu confidential. Jadi perubahan itu ada. Nanti orang tuanya yang cerita, mamanya yang cerita. Anak saya dulu yang datangnya kayak zombie misalkan gitu ya, dia udah bisa. Bahkan ada satu klien yang dari pertama tuh bener-bener kayak datang cuma gitu, sampai akhirnya beberapa pertemuan dia udah bisa jadi public speaker, dia bisa berenang. Ini udah adults juga, udah besar? Adult. Udah waktu itu datang ke saya sekitar 14 tahun, 15 tahun. Oh udah Dan dia udah ya? ikut komunitas public speaker. Itu suatu hal yang mustahil bagi mamanya waktu itu. Tapi bisa ternyata Bisa, ya, tinggal percaya aja Betul, ya sama anaknya. Kadang intinya cuma sesimpel kita kasih dia wadah aman.
Karena kayak kalau kita bicara tentang Aurel ya, Aurel ini kan nggak punya wadah aman ya. Udah Kalau kita diekspor lihat di sejak kecil ya. memoirnya, Nah, kalau kita bahas lagi flashback yang tadi kita pertama, fatherless itu kan juga salah satunya. Nggak punya figur ayah. Jadi sebetulnya padahal di Indonesia banyak banget loh yang fatherless ya. Kita banyak ini. banget awal muasal permasalahan ada di situ. Aduh, Kadang lo kan jadi sering- ayah berarti harus betul, beneran jadi betul. ayah. Lah, tuh. kadang kan Iya. sering kali kita ngomong tugas besarin anak itu kan mama. Jadi kalau misalkan saya kan tugasnya cuma cari duit, ngasih kamu duit, makan selesai. Enggak loh. Padahal peran bapak itu banyak banget ke anak. Contoh, kalau anak perempuan 1 tahun sampai 6 tahun itu peran bapak harus lebih banyak daripada ibu. Ibunya. Nanti setelah 6 0 tahun sampai 6. cross gender. Oke. Jadi kalau misalkan anak perempuan Butuhnya itu ayah. butuhnya ayah di usia 1 sampai 6. Tapi selesai dari usia ya 5 lah, 5 sampai 6 itu porsi perempuannya mamanya harus banyak karena Oke. kita ngajarin kalau mandi udah nggak boleh lagi papa yang mandi. Iya benar-benar. Ganti pampers juga nggak boleh papa kayak gitu. Jadi istilahnya kita udah ngajarin seks sejak dini itu mulai dari awal kan. Nah, itu ada bagiannya masing-masing. Jadi pada saat dia punya sosok ayah, sosok laki yang memang siap untuk memberikan dia rasa nyaman karena hero nomor 1 bagi anak perempuan adalah papa. Papanya, benar. Nah, sedangkan sekarang banyak sekali papa yang nggak siap jadi papa. Iya. Bahkan yang dia menginginkan punya anak lama banget nggak dikasih-kasih, tapi walaupun dia begitu punya anak, belum tentu dia siap jadi seorang ayah. Gitu. Dalam ya. Dalam. Iya. Nah, nanti kalau anak laki-laki terbalik posisi Butuhnya ayah. 0 butuh sampai ibu. 0 sampai 9 ya. Kalau laki-laki lebih lama. 0 sampai 9 itu lebih ke ibu. Nanti setelah dari usia 9 harus ke bapak. Kenapa kalau ada banyak laki-laki yang agak gitu ya, itu lebih banyak Agak Kayak gimana Tonggi tuh? gitu ya, kayak Tonggi gitu ya. Agak ngondek gitu ya. Saya nggak bilang itu ya, kayak gitu. Karena kalau dari mulai kecil Gitu sampai ya. ini mamahnya, lebih banyak mamahnya. Peran Itu lakinya pengaruh banyak. ya? Oh, pengaruh banget. Kalau laki-laki tiba-tiba ngondek kayak gitu tuh Pasti emang akan peran. cari ke belakang. Apalagi kalau misalkan udah LGBT nih ya, itu pasti akan pengaruhnya ke cross gendernya dulu gimana. Kebanyakan Kalau sama misalnya- mamanya, iya betul. sama Kalau kakaknya yang cewek gitu. lesbian berarti dia punya trauma sama bapaknya. Entah bapaknya kayak tentara, kayak jahat banget, galak banget. Oh, disiplin Wa- banget, Walaupun itu otoriter banget. maksudnya baik ya, supaya anak perempuan ini nggak salah gaul. Berarti Tapi anak ternyata- tentara banyak LGBT. Nah, bisa jadi. Yang ngomong Kalistia Pranata Nggak, ya. saya nggak Yang ngomong Kalistia Nggak, Pranata. aduh, saya langsung ini dah. Maaf. Nggak sebut sih. Maaf. Kalau itu aku udah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang ini Kebanyakan nggak usah gitu. Ini nggak usah Langsung dikat ya. berkeringat. Menurut ya. keyakinan Kak Listia, nggak salah. Kan menurut keyakinan dia. Kebanyakan Wah, gua karena nggak sebut sih. sebetulnya gini, kalau kadang gini ya, aku ralat deh ya nanti Nggak takut apa-apa, ini. nggak apa-apa. Enggak. Takutnya Kelar sih nih gini, podcastnya kalau misalkan punya ayah yang galak, tapi dia berfungsi menjadi bapak yang baik, Aman. aman. Beda ya, di sini adalah kayak tegasnya misalnya dikit anak mau cerita, Otoriter gitu ya. Otoriter. kayak gitu. Nah, gitu ya. Kadang Backgroundnya gitu. militer gitu ya. Balik lagi dong Nggak kita. ya? Percuma dong. Istilahnya enggak gaya parentingnya lah ya, Oh. gaya parentingnya Yang tuh strict, strict, terus kayak nggak dikasih kepercayaan, terus kayak kalau misalkan kayak saya sendiri ya, kalau sama ayah saya dulu Semi militer. militer, Wah. jujur. Oh militer. Militer. Bukan Jadi- semi militer. Kakak LGBT berarti. Oh bukan, enggak. Jadi gini, Wah. saya benerin dulu. Kan Kok jadi- nyambung. Kok jadi gimana ya? Jadi Gua usia nggak ngerti sini. Iya, Sini nih iya ya. Gua sih, Usia gue satu. cabut sih. Kayaknya aku Nggak pulang enak aja. tuh feeling Jangan, gua. jangan, sini aja. Feeling sini gue aja. nggak enak nih, Mbak. Iya. Jadi gini, Iya. usia 1 tahun, saya sampai 1 tahun waktu saat saya bayi, jadi lebih dekat sama papa saya. Oke. Begitu saya sudah masuk ke teenager, papa saya freak banget. Freaknya maksudnya gimana? Isinya terus freak, sorry freak bukan freak. Jadi salah gara-gara kali ini. Jadi langsung lihat saya gini dia Tapi jadinya. gue freak sih. Freak, maaf. Agak ngeri ya. Iya. Ada beribet gitu ya. Iya. Kayak ke apa? Jam 7 Jam terbang. malam, Ada Oh, jam iya. 7 malam. Gitu. Curfew. Jam 7 malam harus ada di rumah. Harus ada di kamar, bukan di rumah, di kamar. Jadi namanya saya yang bertumbuh dengan kayak Sweet 17 kan Nggak ada party tuh. ya, kayak Yoi. maksudnya intinya lagi Seks bebas. bukan, Nggak, bukan, nggak. bukan. Oh, nggak. Bukan. Kayak misalnya bebas kayak ada party time-nya kan pasti kan ada kayak Ada. joget-jogetnya kan. Iya. Saya udah nggak pernah merasakan itu. Jojing nggak ada tuh waktu my jojing God. dulu. Ada. Di dalam kamar Tapi tuh. itu adalah Oh, gue tahu Kenapa? jadinya. Ah, Omses. Hah?
Nggak Karena nggak mungkin keluar, di rumah tapi aja di kan rumah. bapaknya freak. Strict. Freak. Strict anjir, kenapa jadi freak? Saya ngomong tegas aja ya daripada nanti Iya, salah iya. ya. Nanti Tegas gitu. Bapaknya nonton loh. Oh nggak apa-apa. Tersinggung Tapi loh. agak kolot sih, nggak pernah nonton beginian ya. Jadi istilahnya. Strict lah ya. Jadi memang tapi itu pengaruh ke saya karena masa Kak kecil. Listia kayak gimana sekarang? Karena masa kecil saya kan udah cukup ya. Dengan sekarang itu saya nggak terlalu gampang untuk jatuh ke pelukan-pelukan pria. Mantap Gitu. banget, bagus. Jadi istilahnya. Jadi nggak freak lah ya. Betul. Strict. Saya Strict. saya berani ngomong, saya nggak terlibat namanya free sex. Saya nggak Depan terlibat mata lo namanya diutik. nggak terlibat namanya Kena narkoba utik kali kayak dia. gitu. Bilang Dan gitu. bahkan sekarang saya jadi salah sekolah. satu edukatif yang misalnya sebetulnya kepala sekolah di luar sana juga ada juga loh yang Yang kayak gitu. melakukan Nggak. kriminal Heller. tuh ada Kayak kayak gini gitu. ya. Tapi Kak Listia clean Nah, recordnya. istilahnya puji Tuhan sekarang saya mengumandangkan kok saya clean kayak gitu. Oh, Walaupun di luar gitu. sana ada bilang namanya trial dulu lah kayak gitu. Kalau sekarang namanya kalau Cek tes ombak. test Cek drive lah ya. ombak. Saya nggak tahu ini Test istilah-istilah apa ini. drive. Mulai Ngeng, saya ngeng, udah ngeng. blaster saya udah saya naikin Iya, nih. ngeng, Namanya ngeng. test drive lah apa Yoi. anak-anak sekarang kan Iya, apalagi kalau apalagi misalkan ya. Cek ombak. generasi-generasi sekarang kan Oh. kalau menurut saya itu adalah salah satunya juga pengaruh di masa kecil mereka nggak dapat kasih sayang seorang. Oh, berarti lo Karena nggak dulu dapet itu kasih sayang. karena diterapin sama orang tuanya sex before marriage. Nah, itu Tuh yang benar. Itu adalah Tapi- memang pakem. Pakem. Prinsip Kesel. bagi saya prinsip kayak gitu. Kesel loh. Bahkan sampai sekarang pun usia saya sudah nggak muda lagi, itu masih tetap ada di dalam pikiran saya. Makanya Tertanam tuh ya. tertanam. Makanya Semanfaat. sekuat itu ajaran pada saat anak-anak pada saat usia anak-anak Kebawa itu sampai kebawa sekarang. sampai dia dewasa. Makanya kenapa children grooming ini sendiri juga salah satunya pada saat dia kecil dia nggak mendapatkan sebuah kepercayaan untuk dia bisa bertumbuh dengan maksimal. Berarti pentingnya untuk punya a good foundation lah ya Yes. di rumah gitu ya. Karena itu yang kita bawa keluarnya nantinya Betul. ya. Salah satunya makanya kenapa saya sebagai kepala sekolah saya penting banget menekankan karena kita nggak bisa kasih kepilihan untuk orang tua harus stay 24 jam di rumah. Benar. Misalkan ini lebih ke mamah ya. Mereka juga butuh untuk bekerja karena kita apalagi kalau hidup di Jakarta Berat Berat. ya, berat ya, Oh, Kak. pipis aja udah bayar kan. Asli. Nah, jadi saya juga punya pikiran, wah nggak ada lain dan bukan saya harus prepare untuk pendamping yang berkualitas untuk supaya bisa mendampingi meringankan Porsi orang kerja tugas orang ini, tuanya. tapi anak-anak juga tetap terjaga dengan baik. Oke. Bukan menggantikan tapi hanya mendampingi. Karena posisi Complementary. orang tua itu nggak bisa Benar tergantikan. sekali. Dan memang jadi neni ada sekolahnya loh, seperti saya juga ada sekolahnya loh, tapi jadi orang tua tuh nggak ada Nggak ada sekolahnya. sekolahnya ya, Betul. benar juga. Jadi nggak boleh menyalahkan ke diri sendiri, karena kita dididik orang tua seperti apa ya kita akan mendidik anak kita seperti itu. Itu seperti kayak rantai terus menerus kayak itu. Jadi mau nggak mau orang tua yang dulu kan nggak ada tuh namanya children grooming, nggak ada LGBT, nggak ada banyak permasalahan yang ini kan nggak ada tuh dulu. Ya. Nah sekarang Parentingnya kan sekarang berbeda makin ya. banyak. Makanya VOC terus kayak disandarkan dengan ini kita yang sering disebut-sebutkan. Sebenarnya kita Apa tuh juga kayak gitu? Nikita Willy kan sering kali Wih, kalau sebut lagi dia. Nah kan salah lagi aku kan. Istilahnya parentingnya kan beda tuh caranya Beda. yang VOC sama itu kan beda. Nah kita nggak bisa tuh yang salah satu harus milih salah satu yang mana karena sebenarnya kita tuh memang kita coba gitu. Trial and error. Oh. Anaknya kita Karena gitu yang ya. namanya sekolah, namanya orang tua kan nggak ada sekolahnya. Emang gitu. sih. Untuk jadi terapis ada sekolahnya, untuk jadi neni ada sekolahnya. sekolahnya. Untuk jadi seperti kakak berdua yang hebat-hebat ini juga ada sekolahnya kan, kayak gitu. Ya, Untuk kita- public speakernya, terus caranya untuk menyambungkan pasti ada sekolah. Dijorokin saya dulu sih. Ah, Akhirnya saya kayak nggak gini tahu lah. lagi ya kalau kayak itu. Tapi intinya pada saat ada satu profesi yang Ya. sekarang kita tekunin, itu caranya bagaimana kita ini tujuannya menolong orang sih lebih tepatnya. Menolong orang di luar sana yang belum tahu tentang hal ini kita bisa kumandangkan. Ini loh sebetulnya ada kalau ada masalah itu sebetulnya bukan nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada solusi tapi kamu belum tahu aja. Tapi gitu. kadang-kadang juga ada jalan pintas. Nah, jalan pintas ini yang bahaya. Serius. gitu. Sekarang banyak anak-anak yang usia masih Kejawab ini tuh. bunuh diri. Serius ini. Masa? Loh, banyak Serius. percobaan bunuh diri itu terjadi di usia yang muda. Hanya simpel. Ini kasus kemarin ada dia mau bunuh diri hanya karena ditolak temen ceweknya.
Hanya sesimpel itu loh. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu tidak mengenal permainan yang tradisional. Kalau mungkin kalau dulu kita mentalnya masih ini misalkan kita kayak main ya. lompat tali ya. Lompat tali kan bukan sekedar permainan loh, strategi gimana caranya dari kill-killan sampai Sampai kayak ke gini atas, ke atas bendera. kita kayak Pingsan, lompat, karambol, itu semua kan nggak tahu motorik tuh ya. kasar dan motorik halusnya jalan semua. Anak sekarang main bola aja ada di internet, ada Iya. dipakai teknologi. Mancingnya Kita di nggak Roblox, bergerak, ya? bener. Belum lagi Roblox, macam tontonan yang memang disusupi hal-hal yang nggak bagus. Itu kan ikan-ikan kayak yang gitu ya. nonton anak-anak itu kan kita nggak bisa ngeblok anak-anak itu usianya berapa kan. Sedangkan kayak tontonan kita ngomong yang paling simpel lah, yang kemarin, nah nanti nyebutin lagi namanya ada satu ini ya channel, satu channel ya, Channel apa? yang sekarang nggak boleh, malah dulu lagi booming banget, sekarang malah nggak boleh. Cocomelon. Channel apa sih? Kejawab. Kakak ya, saya bukan saya. Dibales gue. Jadi- Iya katanya terlalu overstimulasi ya betul, itu ya. karena sebetulnya kan kalau dari Cocomelon? usia, Oh iya, ya? tahu nggak Cocomelon? Kayaknya sih. yang Tahu nggak? Nah, yang Yang melon. gitu kan? Kayak gimana? Nah, ini dia kayak gitu ada nada. Cocomelon. Nah itu Oh. ding ding Oh, ding iya, ding iya. gitu. Padahal sebetulnya kalau kita research tontonan yang paling tertinggi apa? Tonton tertinggi. Heeh. Berita. Bukan berita. Apa tuh? Gosip Kartun. artis. Kartun. Cocomelon tuh nomor 1 sedunia. Cocomelon. Serius. Berarti banyak banget bayi. Banyak juga ya. Tontonan anak itu nomor 1. Jadi kalau Upin misalkan Ipin nggak masuk tuh. masuk, cuman tapi kan dia kayak istilahnya nggak sampai seberapanya gitu ya, Iya sih. gitu. Cuman Cocomelon tapi kan tontonan mendunia yang paling gitu kan. ya paling tertinggi itu. Padahal kalau misalkan kita lihat flashback dari awal, anak-anak usia sampai 1 tahun itu cuman tontonannya boleh cuman warnanya cuman 2, hitam dan putih. Dulu. Iya. Enggak, anak-anak begitu Mustinya. lahir. Oh, mustinya. Lahir itu yang cuman dia lihat hitam dan putih. Seharusnya Oh, begitu. gitu. Iya. Jadi bukan diperkenalkan nama warna yang terlalu banyak. Kita perkenalkan warna aja nggak boleh langsung banyak. makanya mungkin Kayak dibilang Mejiku, Hibingyo overstimulate nggak ya. boleh. Jadi cuman ya udah warna misal satu pun perkenalan di awal tuh adalah merah, warna dasar. Bu, baru tahu. Nah, itu diajarkan juga di kelas kayak gitu. Jadi memang nenek-nenek ini dibekalin kayak gitu. Gitu. Nice. Cocok sebuah ya ini insight jadi sebenarnya dan ini lama-lama jadi orang tua ya. Iya. Tapi bukan menggantikan ya. Bukan menggantikan ya. Mendampingi ya. Tapi untuk nenek kayak gini-gini nih, ini apakah ada levelnya juga Oh iya untuk ada level. Levelnya apa aja? Levelnya. Jadi kayak berawal pasti kayak ada semi experience. Jadi dia kayak misalkan memang dia nggak pendidikan tapi punya pengalaman. Oke. Kayak gitu. Tapi terus kemudian ada kayak namanya premium nanny. Premium nanny Kayak itu Susrini tuh. kayak itu kurang lebih kayak. Jadi premium nanny itu lebih ke istilahnya dia punya pengalaman minimal 3 tahun. Terus kita poles lagi dengan pendidikan istilahnya. Oke. Jadi pendidikan ini kita bukan mengajari start from zero, tapi kita kasih bekal yang terbaru. Misalkan contoh untuk newborn, tali pusat dulu boleh kasih alkohol, boleh kasih betadine, sekarang nggak boleh. Oke. Kan semuanya coach coach yang saya pilih adalah semua coach yang memang mempunyai capable di bidangnya. Kayak misalkan contoh aja saya kasih satu safety child itu kan kayak saya lebih ke kasih ke memang coachnya salah satu tenaga medis di rumah sakit yang masih eksis. Masih Jadi beroperasi. up to date tuh dari WHO, terus dari Kesehatannya. kesehatannya, terus kemudian up to date terus kan. Nah, kita nggak bisa cuman dari S1 atau mungkin yang dia punya pengalaman misalkan 10 tahun kita suruh ngajar. Ya nggak bisa. Dia akan mengajarnya adalah standar dia secara experience, bukan secara knowledge. Nah, kalau di tempat kami itu semua saya harus screening. Coach-coachnya memang apakah mempunyai capable di bidangnya. Oke. Gitu. Berarti kalau Nexus di Institute ini juga menyalurkan atau Iya, cuma betul. mendidik Jadi aja? kita mendidik tapi memang kita kolaborasi. Jadi kita kolaborasi. Jadi istilahnya kayak MNC ini kan banyak ya. Iya. Jadi sampai kayak gitulah istilahnya. Kita memang tapi kalau concern saya adalah memang di pendidikan. Jadi di Oke. hard skillnya, di soft skillnya Dididik tuh ya Neni betul. ya, biar nggak cuman bisa jaga anak doang gitu. Dan untuk jadi ini memang ada screening yang ketat. Nanti ada MCU-nya, ada bla bla bla, ada panjang. prosedurnya. Tapi ini cuma panjang. ini doang, nggak ada membantu gitu. Ada membantu, cuman tapi Serius? kalau di tempat kita kalau di tempat Nexus ini kita lebih kayak ada nanny, juga ada driver, juga ada untuk pembersihan kayak apa? Rumah. Housekeeping, house gitu? itu, terus ada juga boleh chef juga juga nih. ada. Lagi Lengkap, nyari juga chef tuh, juga ada, tapi nyari memang juga gue. kita didik ya. Jadi memang benar-benar kita screening kayak gitu. Mahal nggak kira-kira biayanya kayak gitu sih? Mahal nggak sih? untuk ada iya, untuk Ya, gitu itu ya? rahasia perusahaan ya. rentang harga Ya, kalau rentan mau ada untuk sekolahnya ya, rentan lah ya, sekitar kalau ini sekitar ya 10 ke atas lah. untuk Sekitar sekolah around. jadi neni yang berkualitas. Ya.
Pantes kalau neni-neni yang kelasnya premium harganya mahal ya. Nah itu aja bayangkan kalau misalkan kita, oh berarti kalau di tempat ini belajar berarti nggak ada masalah ya. Enggak loh, tetap akan ada masalah. Namanya aja kita kerja dengan human. Iya, Human iya, iya. error is always happen kayak gitu. Jadi Oke. misalkan kalau misalkan kayak dengar, enggak itu pernah jadi masalah. Saya nggak bilang pendidikan yang tempat saya selalu nggak ada masalah. Masalah itu pasti akan ada. Tapi kalau di tempat kami adalah pada saat ada masalah kita in charge. Jadi bukan salurin, bye-bye, selesai Oh, ya. masih Enggak. dikomunikasi lah ya. Masih diurusin ya, dibantuin setiap ya. bulan kita akan ada namanya evaluasi monitoring. Baik, baik. Jadi baik. kita setiap akan ada, oh ternyata satu bulan ini ada evaluasinya. Oh ini ada evaluasinya. Oh ini ada evaluasi. Itu maintain terus. Baik. Jadi Untuk kenapa? Oke, baik. Untuk solusi untuk terkait dengan Child child grooming grooming tadi. itu ya apa nih? Satu, siapkah Anda untuk menjadi orang tua? Jadi memang kita harus siap dulu ya. Yes. Tuh. Secara Minimal, ya. psikis, mental, dan Finansial. finansial. Untuk nyewa neni di Nah, Nexus iya, Institute. itu betul salah ya kan? satunya. Betul. Oke. Berarti jangan cuma kita punya anak, terus habis itu kita nggak tahu biayanya kayak gimana, Iya, betul. share mental, Iya, edukasi capek. pun juga. Karena- Intinya kita harus mengedukasikan diri Betul. juga ya. Karena di situ kan juga banyak nutrisinya, makanannya, protein, semua kita juga ajarin. Termasuk etikanya dia gimana cara ngomong sama orang tua, kemudian solusinya kalau misalkan ada masalah, problem solvernya apa, kita ajarin semua. Wow. Jadi bukan cuman sekedar child care-nya, tapi kita juga ajarin semua tentang development, kita ajarin juga menurut Erikson apa segala macam. Jadi sebab Teorinya juga akibatnya diajarin teorinya ya? kita karena saya juga punya pikiran, saya punya berharap kalau saya punya neni, saya kepingin neni saya bukan cuman tahu hanya sekedar experience. Karena setiap orang tua tuh beda-beda loh aturannya. Tapi kalau kamu punya knowledge-nya, kamu punya basic-nya, kamu nggak akan lari kemana-mana. Iya. Karena Iya, basic itu based on data. Kita kerja based on data. Ini loh ada datanya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada masalah pun kita juga lihat, kita juga nggak cuman bela si klien, tapi kita juga lihat, Evaluasi. nih anak ini gimana, sus ini gimana, apakah memang ada kenyataannya, ada buktinya, ada proofnya. Nah itu kita juga memanusiakan kan, Oke. kita bukan menjual barang loh, gitu. Kita Menjual. juga menyalurkan manusia yang Iya. dimana dia punya perasaan, punya hati. Jadi memang kita punya tim, makanya nggak bisa kerja cuman satu ini, punya divisinya banyak. Itu yang Oke. pertama, solusinya ada satu. Siap nggak untuk jadi orang tua? Karena kebetulan belum tentu dari orang luar, dari orang tua juga bisa. Oke. Exposure itu juga bisa. Dari kecil, aku kayaknya butuh. Aku lihat anakku cakep deh. Coba aku dandanin, aku jual, fotoin, kayak gitu. sosial Aku media. fotoin. Eksploitasi Eksploitasi anak. betul, kayak gitu. Oke. Sekarang nggak sengaja karena sekarang banyak kayak gitu. Iya, Anak-anak iya, bisa jadi model, jadi apa segala macam. Oh anaknya di ini terus, emaknya nggak Aku kerja, sering banget bapaknya sih nggak kerja sama misalnya kayak built-in, terus talentnya butuh talent anak kecil Iya. gitu ya. Syutingnya kan standby-nya lama ya. Iya. Tapi pas aku nanya, kamu sekolah nggak? Enggak kak, aku Betul. nggak sekolah kan kasihan ya maksudnya. salah Nggak satunya main-main seperti itu. juga, mereka Salah harus satunya kerja. seperti itu. Makanya kalau misalkan melibatkan anak-anak itu kita harus pikirin benar-benar proper. Mainannya ada nggak? Tempat untuk dia nyaman nunggu ada nggak? Kayak gitu, siapin makan minumnya ada nggak? Kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa cuman dia push suruh cari uang. Mereka bukan tugas itu loh. Iyalah. Mereka tugasnya adalah bertumbuh dengan semaksimalnya Bermain dan dan punya belajar. hak kayak gitu. Nah, kalau pada saat kamu mau memang push untuk mereka ini, dahulukan kebutuhan mereka. Iya benar. Bukan hanya kamu cuma cari Money duit. machine ya. Iya, Iya, betul. iya. Apalagi Oke. kalau misalkan nikah sama bule nih punya anak ya, itu pasti banget Bu, banyak bu. kan Mixed blood talent-talent lagi gitu tuh ya. kan. Bu. Nah itu pasti. Ini, jadi siapkah diri Anda untuk Jadi menjadi orang tua itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sudah terjadi, karena kita nggak bisa bersama anak 24 jam kan pasti kan. Benar. Nah, meminimalisnya adalah kasih paling nggak satu child care untuk supaya bisa mengawasi anak ini secara 24 jam. Jadi mengawasi jangan aja ya. biarkan anak-anak itu sendiri. Karena namanya predator tuh udah di mana-mana. Asli. Sekarang penculikan pun bisa dari main kayak dari badut, pura-pura jadi badut, Tiba-tiba- ya, itu betul tiba-tiba culik. Iya. Dan ini terus tiba-tiba sadar, kok anakku hilang kayak gitu. Padahal dia mungkin lagi scroll TikTok Atau enggak apa. kerja sama dengan neninya malah. Nah, itu salah satunya juga kita ada Makanya screening. nyewanya di Nexus di Institute. Kita ada screeningnya, kita ada screeningnya juga. Mantap. Makanya saya bilang human itu tetap akan jadi masalah. Tapi paling enggak kita meminimalis permasalahan. Jika ada masalah kita kasih solusinya kayak gitu. Kita memang kayak gitu. Yang itu pertama, yang kedua, yang ketiga kita harus punya kasih anak-anak itu tempat aman. Tempat aman itu kayak apa nih? Tempat aman itu adalah memberikan wadah. Jadi misalkan kalau secapek-capeknya kita harus punya waktu anak untuk mendengarkan anak. Misalkan nih kerja Be their Senin, friend lah, ya, jadi temennya Senin mereka. sampai
Minggu, Senin sampai Minggu kan. Habis dong, Senin sampai Misalkan- Minggu. Ya, Senin sampai Minggu kan. Paling enggak Minggu kasihlah jeda untuk supaya quality Ngobrol time. Oh, gitu family ya. day. Oke. Kalau misalkan anak-anak lagi sekolah, bapak ibu kerja, mungkin paginya bisa ngobrol dulu, duduk makan bareng. Atau kalau Meluangkan misalkan waktu betul, lah ya. betul. Sebetulnya quality time itu bukan seberapa banyak jam yang kamu luangkan, tapi kualitas dan kualitas time-nya itu yang kamu kasih ke anak itu yang akan. Berarti bukan quantity tapi quality ya. Benar. Namanya aja quality time bukan quality Jadi time. istilahnya kan ya. adalah kamu kasih jam itu benar-benar pure untuk anak. Handphone taruh, taruh Tobi. laptop taruh. Matiin ya. Udahlah taruh, pokoknya pure. Cuma Ngobrol. sekedar mungkin ngobrol, kamu hari ini ngapain aja sih Dek, kayak gitu. Mau nggak papa mama bacain storytelling? Mau, itu nggak mau. amazing banget. Nggak mau katanya. Percayalah saya dengan pengalaman saya sampai sekarang nggak ada anak-anak yang nggak mau Oh, gitu. diceritain. Serius. Oh gitu. Nggak mau. Aku mau dengar sama ibu. Nah, kalau Habis ibu itu- ya berarti kan salah satu orang tua yang tetap ada kan. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan aku boleh ngomong, papa itu penting banget loh. Karena pikiran yang dulu mikir bapak hanya untuk cari uang dan memenuhi secara material itu salah banget. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang bilang, yang penting dia sekolahnya tercukupi, yang penting dia tercukupi bajunya mahal-mahal, yang penting dia sekolah yang baik, udah cukup, yang penting dia bisa cari duit dan bisa survive. Cannot. Nggak kayak Kecuali gitu kamu ya. bisa hire yang memang nanny yang khusus untuk dia ya, beda cerita. Makanya sekarang banyak sekali ada yang namanya PA, personal assistant. Sebenarnya personal assistant itu adalah nanny yang untuk anak-anak yang udah dewasa. Kan biasanya nanny kan untuk usia sampai 7 tahun lah ya. Gitu. Tapi kalau misalkan 9 tahun, 10 tahun lebih ke PA. Di Nexus juga ada PA. PA untuk bapaknya nggak ada juga. Nah, itu Kan kalau saya kan sibuk kurang perhatian dari istrinya. kalau itu butuh perhatian. kita PA. tidak menyediakan Oh, karena tidak? takutnya nanti ke kriminalitas kayak gitu kan Enggak sih, jadinya. kan tergantung ininya, mindsetnya. boleh Kalau kan, memang Kak? dia Ya, butuh diakhiri PA, ya. iya kan? Iya. Nanti rusak image sekolah saya gitu kan ya. Kan saling menolong. Nggak ada kalau itu. Oh, Nggak ada itu gitu. mungkin kamu Kepala cari sekolahnya aja clear kan, ininya udah dari kecil udah disiapin. Namanya jatuh, Kak. Oh Namanya jatuh ya, jatuh. oh iya. Ini makanya Tuh. sampai udah lelah ya. gara-gara lu tuh udah jatuh. Udah lelah Oh ini ada ya. itunya Ada. ya. Ada Nexus di Ada. Inti. Oh, Kalisia tuh sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan Pantes. special educator. Wow. Jadi untuk anak ABK juga iya. Oh, Jadi lengkap saya ambil semuanya ya. untuk anak ABK iya, terus kemudian saya ambil untuk therapeutic play skill-nya. Lengkap. Certified. Makanya kayaknya kalau misalnya listeners tadi apa POVers mau hire nanny dari Nexus aja karena Boleh. kepala sekolahnya sarjana Silakan. pendidikan. Yeay, nanti Gokil. kita kalau tahu butuh ini juga ya. PA, personal assistant. PA juga bisa. Driver juga ada tadi. Driver ada juga. ART. banget. Iya, ART juga ya, ART ya. ART ada. Tapi kalau saya ngambil mahal nggak sih, Mak? Iya, Untuk tentang iya. harganya dong, boleh nggak? Kalau harga Bayi nanti 1,5 ada nggak? Ya Allah. Kalau untuk harga rentan nanti lebih ke tim saya. Saya takut salah nih. Saya nggak tahu soalnya rentan harganya. Iya. Nanti kan takut 1,5 salah. sampai 2 Berapa juta sih ada tentang nggak? harga ada nggak timnya di sini nih? Nggak ada ya? Ada nggak? 1,5 sampai 2 Ada juta? Yang ditinggal ini bosnya Iya, nih. memang gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin rentan apa nih? Untuk Rentan nanny yang premium deh yang Fee ya? Fee. fee-nya. Iya, berapaan sih? Ini gimana sih, boleh nggak sih? Aku Boleh, aja boleh, ya. boleh, Kan boleh. Ya kisaran. kalau ini ya. Kisaran. Enggak, aman, Kan aman. kisaran. Kisaran aja. Ya sekitar kalau ini 6 sampai ya 6 sampai 8 lah. 6 sampai Itu 8. biaya yang harus kita keluarkan untuk nge-hire dia. Per Gajinya bulan ya? ya, Iya, gaji gajinya. mereka 6 sampai 8. Kalau Itu udah all in. Oh, belum. Jadi kalau misalkan untuk hire-nya yang setiap itu hire itu macam-macam. Levelnya banyak kayak gitu. Oh. Jadi dari murid yang tadi aku pernah sebut sampai beribet kan saya. Itu ada levelnya kayak gitu. Caretaker juga ada buat berlansia, caretaker. Oh, ada Ada juga. juga, wow. Caregiver. Caregiver. Berapa kalau caretaker? Iya. Rentang harganya? 6 juta kah juga? Saya juga ini, Nggak saya tahu jujur ya? saya nggak tahu, nggak hafal. Ada Instagramnya nggak sih atau ada, apa websitenya? Ada. Di mana? Namanya Nexus The Institute sama Premium Nanny. Oke. Premium Nanny. Di Enggak, Dan Instagram ini tuh. akan rilis yang baru The Nanny Pro. Iya, The bedanya apa sama premium? Kalau The Nanny Pro itu pengalaman dia udah Dia kayak HP Pro Max. ya. Oh betul, memang Iya bundling, kan? bundling sama handphone namanya ada aplikasi Alpha Kids. Jadi dia nanti misalkan nih maminya sibuk kerja, papanya sibuk kerja, tapi dia bisa tahu anaknya pipis berapa kali, anaknya minum susu berapa mili, vaksinnya. Jadi kan kebanyakan mama-mama yang repot tuh kan kalau misalkan vaksinnya, vaksin terakhir apa ya? Di situ sudah Kalau ada. kayak gitu nggak usah Vaksin punya ini, anak vaksin ya. ini. Kalau semua yang ngurusin neninya. Ini dia yang punya anak kan. iya. Ini kan membantu. Iya Istilahnya sih. kan meringankan. Meringankan tugas orang tua, kalau udah capek Apalagi nyari kalau duit. kliennya kalau misalkan yang sibuk kayak misalkan
misalkan Gigi gitu ya, Kak Gigi gitu ya kan, dia juga sibuk loh ngurusin Medsosnya usaha, dia, iya, usahanya segala ini. Kadang kan macam. yang hal-hal kecil itu kan terlupa. Iya, jadi dibantuin lah Betul. sama Istilahnya Susmini. bukan, sekali lagi bukan menggantikan tapi promosi. Melengkapi. Melengkapi kok Iya, iya, promosi. Emang pengen Salah promosi. deh. Iya. Tapi di websitenya itu ada kisaran salary-nya mereka Ada, juga berapa? ada, Itu boleh penting banget tuh. Iya, penting banget. Iya, karena beberapa orang mungkin orang tuanya sudah lansia, jadi butuh ada Orang yang caregiver bantuin atau kan caretaker lah bahasanya. Kira-kira berapa juga butuh ART, Ya, kayak boleh, saya juga boleh. kalau ada kisaran 1,5 Ada. sampai 2 juta ya aman, kasih tahu aja. Mbak. ART itu sendiri jadi ada pembagiannya. Jadi ART yang memang untuk bersih-bersih masak atau ART momong. Ngomong apa itu tuh, jaga ngomong doang? anak. Hah? Momong itu bahasa Jawa sih. Jadi kayak menjaga anak. Tapi gitu cuman ya udah kayak ngeliatin, tapi bukan yang nggak tahu Neni. bukan Oh. tumbuh kembang anak, dia nggak tahu stimulasi, Oke. dia nggak tahu motorik halus itu apa, kognitif itu apa, dia nggak tahu. Itu kan diajarinnya memang untuk premium neni. Dan Neni Pro itu lanjutan dari Premium premium neni. Neni. Lebih detail lagi, lebih kompleks lagi, lebih Informatif lah ya. informatif lagi. Buset, emang beneran sih kalau misalnya jadi orang tua harus Siap. selain mental dan juga yang lain finansial sih Iya, harus. memang Iya. harus. Iya kan? Ya. Ya udah. Terima kasih banyak. Iya, terima Kak kasih. Listia Listia. Pranata. Thank you. Thank you udah diundang. Sukses untuk Next Sixty Institute. Amin. Nanti kalau Togi butuh Siap. panggilan. Nanti kalau butuh langsung PA kontak kabarin aja. ya. Siap. Iya. Thank you very much. Itu dia Wow. bisa tips dari Kalistia Kalistia. terkait dengan ini ya, child grooming, pentingnya pun juga peran orang tua sebelum benar punya sekali. anak, penting banget. So guys, please listen to our YouTube channel Yes. untuk informasi-informasi lebih lanjut dan silakan check out di websitenya Nexus Nexus. Oke. Alright guys, I'm Togi Sinaga. Maria Andromeda. Listia Pranata. Peace out. God bless you. Bye bye. Bye-bye.